Ini adalah Samsung Series S terakhir yang menggunakan chipset Exynos sebelum akhirnya Samsung menggunakan chipset Snapdragon terbaru hingga saat ini. Walau sudah menginjak tahun keduanya, Samsung Galaxy S21 FE ini masih sangat layak untuk dipertimbangkan di tahun 2023. Saya sudah menggunakan HP ini sekitar 1 bulan dan ini adalah review saya mengenai Samsung Galaxy S21 FE di tahun 2023. Desain dan build quality. Pertama soal yang kasat mata dari Samsung Galaxy S21 FE ini dulu. Secara desain, ini masih kental dengan seri S21 reguler yang dirilis sebelumnya. Namun terdapat perbedaan yakni pada modul dan frame kameranya ini memiliki satu tone warna dengan bodi belakangnya. Tidak seperti abang-abangnya di seri S21 reguler. Pun dengan build quality yang diusungnya, bagian belakangnya ini menggunakan material plastik. Namun jujur, ini finishingnya saya suka sih. Warna doff begini bikin smartphone gak mudah kotor dengan sidik jari. Kelemahannya akan licin jika tangan dan S21 FE ini kering banget. Namun secara overall, saya nggak ada masalah, karena saya sendiri tim casing ya, toh bakal ketutupan dengan case juga. Nggak seperti bodi belakangnya, frame pada bodinya ini masih dipertahankan Samsung dengan menggunakan frame aluminium. Dan ya, bentuknya sudah pasti melengkung, nggak seperti tren HP-HP sekarang ini yang punya frame mengotak. Dimensi dan layar. Masih soal bodi, sekarang kita bahas dimensinya. Samsung Galaxy S21 FE ini smartphone yang pas ukurannya. Gak gede-gede amat, juga gak kekecilan. Beratnya pun di tengah-tengah antara S21 dan S21 Plus, yakni 177 gram. Pindah soal layar, Samsung Galaxy S21 FE ini punya layar 6,4 inci yang kualitasnya itu flagship punya. Namun menggunakan panel Dynamic AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan mendukung HDR10+. Lagi, layarnya ini sudah memiliki pelindung layar bawaan Gorilla Glass Victus, salah satu yang terbaik juga. Bezel pada Samsung Galaxy S21 FE ini tipis banget, bahkan hampir di semua sisi itu sama ukurannya. Modul kamera depannya pun kecil, gak kayak seri di bawahnya yang bikin pengalaman penggunaan layarnya itu makin baik. Soal layar, saya benar-benar gak ada komplain sih, kecuali satu catatan saja, yakni soal gak adanya fitur adaptive refresh rate yang bikin baterainya lumayan boros. Soal baterai kita akan bahas lebih dalam lagi nanti. Performa, memori, dan storage. Sekarang kita bahas soal performa dari Samsung Galaxy S21 FE ini. Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan banyak orang yang akan meminang smartphone ini. Seperti biasa, Indonesia kebagian unit dengan chipset Exynos dan kali ini yang ada pada S21 FE ini adalah Exynos 2100. Performa dalam penggunaan sehari-hari atau casual kayak media sosial, dokumentasi, messaging, streaming jelas nggak ada masalah. RAM 8GB yang dimilikinya pun juga cukup aman buat menjalankan multitasking. Lalu pada skenario gaming, saya sudah mencoba satu nama game yang sering saya mainkan, yakni eFootball 2023 sejam lebih non-stop di settingan rata kanan 60 fps. Saya nggak nemuin penurunan performa, lag, dan sebagainya. Lancar-lancar aja. Panas pun masih sewajarnya aja dan di tangan nggak begitu mengganggu. Skenario gaming sebelumnya full menggunakan jaringan Wi-Fi ya. Yang pasti jika menggunakan jaringan seluler, smartphone akan lebih panas dan sempat sesekali menemukan frame drop sebelum akhirnya kembali normal. Tapi itu jarang terjadi sih. Secara performa, Exynos 2100 ini sekelas dengan Snapdragon 888 yang juga ada di Samsung Galaxy S21 FE di luar Indonesia. Walaupun di atas kertas Exynos 2100 itu lebih sedikit lamban dibandingkan dengan chipset Snapdragon punya, tapi dengar-dengar di forum Facebook, seri yang menggunakan chipset Naga itu lebih panas ketimbang si Exynos 2100 ini. Untuk penyimpanannya sendiri ada dua seri di Indonesia, yakni 128GB dan 256GB yang sama-sama memiliki RAM 8GB. One UI 5.1, Android 13. Secara hardware sudah, sekarang soal softwarenya. Semenjak rilis, smartphone ini sudah mendapatkan sekali Android update. Skrip video ini dibuat, Samsung Galaxy S21 FE ini sudah mendapatkan jatah One UI 5.1 terbaru yang berjalan di Android 13. Softwarenya sendiri, Samsung menjanjikan 3 kali update OS, yang mana jika kita hitung, smartphone ini bakal dapat update setidaknya sampai Android 15 nantinya. Selain itu, security update hampir ada setiap bulannya, dengan jangka waktu maksimal 4 tahun lamanya. Ya, buat yang mau meminang smartphone dan ingin menggunakan jangka panjang, ini cocok. Karena soal software ini masih lama, kemudian ada jaringan 5G yang pastinya nanti udah nggak ada masalah ketika sudah merata.
baterai dan konsumsi daya. Lalu bagaimana baterai dan konsumsi daya dari si Samsung Galaxy S21 FE ini? Baterainya sendiri tergolong biasa saja ya, namun nggak kayak S21 reguler yang punya baterai di bawah itu. Saya mencoba beberapa skenario penggunaan. Pertama, penggunaan orang kantoran normal, cabut cas jam 7 pagi dan digunakan untuk perpesanan, media sosial, YouTube sampai sore, bahkan malam hari itu masih aman. Apalagi jika terus terhubung dengan jaringan WiFi, setidaknya sehari ngecas kali ini bisa. Masih aman. Screen on time 5 jaman aja, yang mana ini masih masuk akal. Karena penggunaannya juga menggunakan refresh rate maksimal di 120Hz dan gak pernah menggunakan mode hemat dan hampir 70% menggunakan jaringan WiFi. Kedua, skenario yang sama tapi tidak terhubung dengan jaringan WiFi. Dan memang sudah terbukti di sore hari itu baterai tinggal 25-30%. Kalau mau digunakan sampai malam hari nanti, gak mau kita harus ngecas lagi. Akan tetapi kalau tidak digunakan di malam hari itu masih kuat kok sampai menjelang jam tidur. Soal kecepatan pengisian dayanya, Samsung Galaxy S21 FE ini mendukung super fast charging maksimal di 25 watt. Tapi tidak ada kepala charger dalam paket penjualan, sehingga kita harus merogoh kocek lagi untuk membeli charger. Yang mana kalau charger orisinal itu harganya sekitar 300.000, dan kalau mau memilih third party, palingan 150 ribuan. Biasanya saya menggunakan charger dari Acmic seri CPD25. Pengecasan 10 hingga 100% dapat ditempuh 1 jam 10 menit saja dengan charger 25 watt ini. Lanjut, saya juga mengisi daya smartphone ini dengan charger 15 watt dari Samsung. Pengisian dayanya sekitar 1 jam 30 sampai 40 menit. Kemudian, selain pengisian daya menggunakan charger konvensional, Samsung Galaxy S21 FE ini juga menawarkan fitur wireless charging hingga 15 watt. Dan ada juga fitur reverse charging 5 watt, kamera dan perekaman video. Sekarang soal kamera, ini adalah salah satu yang saya sukai. Samsung Galaxy S21 FE ini hanya memiliki 3 kamera saja. Tidak ada kamera gimmick macam kamera mikro dan sebagainya. Adanya kamera utama, kamera ultrawide yang beresolusi 12 megapiksel dan satu kamera telefoto 8 megapiksel. Ketiga kameranya ini adalah formasi yang pastinya selalu kepakai. Walau 12 megapiksel saja, kameranya ini tuh punya hasil gambar yang baik. Di kondisi yang cukup cahaya, kameranya mampu menghasilkan gambar yang tajam, kinerja HDR-nya baik, dan karena kamera utamanya sudah dibekali dengan OIS, ini sangat membantu jikalau di kondisi kurang cahaya. Di mode normalnya saja, di kondisi low light ini sangat baik. Ketajaman gambar masih terjaga dan ISO-nya itu nggak di push-push amat. Jadi gambar yang dihasilkan akan natural menurut saya. Kamera telefoto 8 megapiksel juga ngebantu dan berguna banget untuk menghasilkan foto dengan 3 kali optical zoom. Soal kamera depan, Samsung Galaxy S21 FE ini memiliki kamera selfie 32 megapiksel. Soal foto sudah, bagaimana soal perekaman videonya? Karena ini masih masuk seri S-nya Samsung, Galaxy S21 FE ini juga memiliki hasil video yang baik. Smartphone ini mampu merekam hingga resolusi 4K 60fps baik di kamera depan maupun kamera belakangnya. Namun, ketika merekam 4K 60fps ini, kita tidak bisa merekam menggunakan kamera ultrawide-nya atau kamera telefotonya. Namun, di FPS di bawahnya, 4K 30fps, Full HD 60 dan 30fps jelas nggak ada masalah. Buat smartphone yang menginjak tahun keduanya, jelas ini harganya sudah turun jauh dari harga pertamanya ketika dia sedang di launching. Namun sekarang untuk kapasitas penyimpanan 150GB itu dibanderol dengan harga 7,5 juta. Dan untuk kapasitas 256GB dibanderol di harga mulai 8,2 juta. Kemudian untuk harga secondnya, ini dibanderol mulai harga 5 jutaan saja. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Gimana Samsung Galaxy S21 FE di tahun 2023? Jelas ini masih oke banget. Gak ada komplain setelah saya menggunakannya hampir sebulan. Paling ya soal performa Exynos 2100-nya ini saja. Untuk yang suka geber gaming berat, sebenarnya agak kurang oke jika memainkannya itu di settingan rata kanan. Setidaknya di mode normal aja lah ya, untuk dapetin pengalaman dan kestabilan bermain game yang lebih baik. Soal baterai, setelah saya upgrade ke One UI 5.1 juga merasakan konsumsi daya yang lebih hemat dengan skenario penggunaan yang sama aja. Ditambah lagi, smartphone ini bakal dapat update setidaknya hingga Android 15 dan update security patch-nya itu 4 tahun lamanya. Untuk range harga, jelas ini masih dalam rekomendasi 7 jutaan yang masih oke. Oke kawan-kawan, demikian review saya mengenai Samsung Galaxy S21 FE di tahun 2023. Jangan lupa like, komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe kanal YouTube ini. Sekian dari saya, see ya.